Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam Morning Zone. Kali ini di edisi Jumat 6 Desember 2024. Kembali bersama saya Fadli Sungkara. Gimana kabarnya semua Oke Zoner dan juga pendengar Trijaya? Moga-moga semuanya baik, semuanya sehat dan berbahagia. Untuk memulai hari di Jumat jelang akhir pekan ini, thank God it's Friday ya. Mudah-mudahan hari ini lancar semua aktivitasnya. Jalanan juga lumayan mudah-mudahan lancar. Kemudian target yang kita canangkan bisa direalisasikan. Amin ya rabbal alamin. Oke Zoner dan pendengar Trijaya nanti bisa ikutan juga berkirim info lalu lintas pantauan cuaca atau juga pengen komen-komen silakan melalui WhatsApp di 0812 111 1046 di kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan saya tidak sendirian, sudah bersama dengan redaktur Oke Zone yaitu Fahmi Firdaus. Om Fahmi, selamat pagi. Salam sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, ini baru pertama ya? Perdana. Oke, perdana, mantap. Di hari ini cuacanya lumayan sejuk ya, karena dari tadi malam juga hujan, baru berhenti. Kalau di kawasan saya tuh Om di Jerman Timur situ, jajaran Matraman Jakarta Timur. Kalau di Jerman beneran ada Berlin kan, di situ ada Berlan. Di situ cuacanya adem karena sampai pagi tuh hujannya sampai jam 5 baru berhenti. Sampai sekarang kayaknya masih adem, masih sejuk ya. Masih hujan tadi pas di luar. Hujan ya? Hujan. Gerimis berarti di luar ya? Gerimis. Oh, pantesan dari studio tadi ngeliat keluar juga nggak terlalu terang ya. Oke, nah ini mungkin juga ada antisipasi nih Om, karena potensi hujan juga akan terus meningkat di akhir tahun ini, disampaikan oleh BMKG. Bahkan untuk wilayah Jakarta itu bisa saja banjir besar yang terjadi pada 2020 itu terulang di tahun ini. Waduh, ngeri juga. Ingat nggak waktu 2020 pas malam tahun baru hujan sepanjang hari? Itu kayak siklus 5 tahunan Om. Berulang kali. Kalau dulu kan terakhir banjir besarnya itu 2017 ya. Alhamdulillah 2022 tidak ada banjir. Nah kalau sekarang agak bergeser tuh ya. 2020 terus sekarang 2024. Kemungkinan 2024 ya. Ada beberapa penyebab sih katanya ya. Ada fenomena La Nina, kemudian juga sekarang ini atau periode Desember menuju ke Januari memang sedang tinggi-tingginya curah hujan di Jakarta dan juga beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Jadi ada dua faktor itu, dua penyebab tadi fenomenanya sehingga curah hujan cukup tinggi dan berpotensi ada bencana hidrometeorologi yang terjadi. Kemarin di Sukabumi juga udah. Cianjur juga. Cianjur udah banjir, udah tanah longsor juga, ada pergeseran tanah juga. Sumatera ya. Iya. Dan kabarnya potensi banjir ini bukan hanya di daerah-daerah tadi aja. BMKG juga sudah merilis daerah-daerah yang rawan banjir. Itu bahkan ada berapa daerah ya. Nah ini daftar daerah yang rawan banjir nih Om. Di prediksi Desember 2024 di Banten ada Lebak, Pandeglang, kemudian Serang, Cilegon nggak ada nih. Karena biasanya kalau warga di Serang itu di sana disebutnya Paragon, Pak. Waduh. Papa-papa idaman Serang dan Cilegon gitu. Nah, ini nih datanya nih. Bisa disaksikan juga di layar ya. Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Batang, Boyolali, Cilacap, Jepara, Kebumen, Kendal, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Tegal, Wonosobo. Ini untuk wilayah Jawa Tengah. Artinya hampir semua dong ya kabupatennya. Nah ini di Jawa Barat ada Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Kuningan, Majalengka, Sukabumi, dan Sumedang yang juga berpotensi banjir. Kuningan tadi ada nggak tuh? Ada ya? Padahal Kuningan itu termasuk daerah ini ya, yang pegunungan dataran tinggi dataran tinggi. Tapi kemudian Sukabumi juga kemarin kan sama ya, mengalami banjir juga. Nah ini di Sulawesi Selatan ada Bantaeng baru juga waspada banjir, Bone, Goa, Jeneponto, Makassar, kemudian Maros, Pangkajene dan juga Takalar yang juga memang akhir-akhir ini lagi semakin sering hujannya. Terus di mana lagi nih? Jawa Timur, Blitar, Gresik, Jember, kemudian Malang, Pacitan, Probolinggo. Terus kalau nggak salah di NTB juga ya. Oke, ini di Kalimantan nih, di Kalimantan Barat, Bengkayang, Koyong, Ketapang, kemudian Sambas, Sanggau dan juga Sekadu. Jadi sekarang udah nggak pandang wilayah ya banjir ya, termasuk daerah-daerah yang mungkin banyak pepohonan, hutan juga tetap aja ada yang banjir. Bengkulu juga sama nih, ada potensi banjir di Bengkulu Tengah, di utara juga di Seluma, kemudian di Bali
kawasan Buleleng juga ada potensi banjir, Kalsel itu di tanah laut. Kemudian kalau di Kaltim ada Kutai Barat dan juga Kutai Kertanegara. Papua itu di Deiyai, di Papua juga Iya. ada potensi banjir ya, Mas Fahmi. Nah di NTT nih, Kupang, Manggarai, Ngada, Timur Tengah Selatan. Berarti dekat Tebet ya Manggarai ya. Sebelahan. Stasiunnya udah bagus tuh, udah gede tuh. Iya. NTT ini kan sebelumnya sempat mengalami hari tanpa hujan ya. Itu kalau nggak salah sampai 2 bulan apa 3 bulan tuh. Jadi waktu kemarau-nya kan panjang ya. Panjang situ. Dan itu di NTT itu sama sekali nggak ada hujan tuh. Yang akhirnya membuat kering di sana, lahan-lahan kekeringan dan kesulitan air bersih. Tapi sekarang ketika memasuki musim penghujan, malah justru potensi banjir juga ada di sana ya. Terus di daerah Jawa juga tuh kan, yang lahan-lahan pertanian tuh sempat kering juga tuh, embung-embung juga kering, cadangan air, Waduk juga kering. Ya. waduk juga kering. Tapi ketika musim penghujan tiba, kayak berbalik gitu ya, dari kering malah jadi air yang meluap gitu, terjadi genangan, bahkan banjir juga terjadi. Oke, mudah-mudahan mitigasi sudah matang ya, sudah dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak lah, oleh Pemda, Pemkot, oleh BPBD, oleh masyarakat juga. Semua pihak bersatu padu untuk mengantisipasi bencana, potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun ini hingga awal tahun 2025. Karena akhir-akhir tahun nih Om, karena kemarin aja nih ada beberapa fenomena kayak ulet bulu gitu-gitu ya. kan. Terus apalagi ular biasanya juga pada muncul tuh. Ya karena ular itu kan cari yang lembab ya. Dia bertelurnya pas musim hujan misalnya dia. Iya, benar. Terakhir kan di kayak yang 2020 yang pas malam tahun barunya banjir, itu besoknya banjir tahun baru. Itu ada kemunculan ular kan di daerah-daerah fenomena Depok khususnya. Fenomena Depok. Ular kobra waktu itu yang ular banyak. kobra. Kobra, kebayang kan? Kobra kan berbisa ya. Betul. Tapi ada di rumah-rumah warga ya. Dan itu anaknya biasanya kan. Berarti ada biangnya juga kan. Iya. Udah bikin akte belum tuh ya sama kartu keluarga ya? Iya. Dan apa namanya? Ini dekat dengan rumah-rumah warga, sehingga anjurannya adalah, himbauannya adalah kalau ada tumpukan atau gundukan batu-batu tuh mendingan disingkirkan, karena di situ tuh tempat ular-ular itu bersembunyi tuh, di tumpukan batu, bata, kayu gitu-gitu. Pengalaman selama jadi kobra gimana? Nggak pernah gigit sih. Pernah gigit ya. Oke, itu tadi daerah-daerah yang rawan bencana banjir di Indonesia ini sudah disampaikan oleh BMKG warningnya. Ini adalah wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dilanda banjir pada 1 hingga 10 Desember, kemudian 11 hingga 20 Desember, dan 21 hingga 31 Desember. Selain banjir, ada juga potensi gelombang tinggi yang sudah terjadi, misalnya di daerah Sukabumi itu di pantai selatan, Ujung Genteng juga ngalamin tuh. Terus mungkin juga tidak menutup kemungkinan di wilayah utara ya, pesisir utara, Jakarta, Demak gitu, Subang, terus Kudus, mungkin juga kejadian. Kampung dari mana Om? Saya Jakarta Bang. Oh iya, berarti bukan kampung dong ya, kota ya. Berarti kalau mudik bukan pulang kampung, pulang kota ya. Iya. Oh Petamburan. Kita di Tanah Abang. Oh, luar biasa. Jadi kalau misalnya ditanya nih sama dede-dede gemes ya, sama cewek-cewek, Bang punya apa? Wah. Adek tahu nggak? Dari ujung Selipi sampai Senayan, tuh Tanah Abang. Betul. Selipi tapi Jakarta Barat maksudnya, bukan Tanah Abang itu dia. Iya. Palmerah. Iya. Dia ngertinya oh tanahnya abang gitu. Oke, oh asli Tanah Abang ya? Betulan di Tanah Abang. Tanah Abang ada banjir nggak sih? Banyak Om, di situ kan ada, makanya pemerintah waktu itu bikin banjir kanal timur kan, BKT kan sebelahnya itu. Yeah. Nah, di situ kan alhamdulillah semenjak adanya BKT itu banjir berkurang, khususnya di daerah Petamburan. Itu kan dulu itu kan banjirnya bisa 2 Petamburannya meter. yang di mana? Yang di bawah. KS Tubun bukan? Oh, bukan. Bukan ya? Di bawah. Ya. Wah ini pengalaman nih, Mas Dwi pengalaman emang nih. Petamburan bawah tuh berarti arah mana? Selipi Jaya? Bukan, di bawah dia, di Jalan Petamburan pokoknya, yang pos arah ke Tanah Abang, Jati Baru. Petamburan. Oh Jati Baru. Iya. Bener-bener kalau di situ emang. Itu banjirnya dahsyat Om. Banjir. Karena udah ada BKT itu, alhamdulillah. Tingginya berapa Om? Bisa 2 meter Om situ Om. Serius? Karena rendah di bawahnya situ kan.
Oh. Kali sama perumahan warga tinggian Sama kali. tinggian Tapi sekarang kali karena ya. udah diuruk, dibikin BKT itu alhamdulillah. Iya. Iya, iya. Terus daya tampung kalinya juga semakin besar ya. Besar ya. Jadi mendingan nih sekarang banjirnya. Alhamdulillah mendingan. Oh, bongkaran masih ada nggak sih? Bongkaran udah dibongkar, kan bongkaran kan udah dibikin 4 paketan truk sekarang. Karena udah dikasih Pengalaman kode. di situ juga kali. Itu pengalamannya Om Dwi. Karena Om Dwi tadi udah ngasih kode di situ katanya. Kalau itu banjir yang lain kali ya. Banjir yang lain itu dia. Banjir kasih sayang. Banjir kasih sayang. Iya. Terus di mana lagi sih Om yang Jakarta yang lawan banjir tuh? Yang biasanya Jakarta banjir. di Kebon Pala, Jakarta Timur tuh, Jatinegara itu juga. Oh iya. Itu lebih parah banjirnya Kebon kan. Pala, benar. Bisa 2 meteran itu. Kampung Pulo ya. Kampung Pulo ya. Iya. Terus ini Pak Kemang, Kemang. yang depannya Hotel Grand Kemang tuh, Betul. arah ke Antasari tuh, situ kan juga sama tuh. Walaupun misalnya di daerah lain nggak banjir, di situ kayak hampir pasti banjir tuh. Drainasenya buruk di situ, Mas. Oh, Beda kan kalau di daerah-daerah kayak Kampung Pulo itu kan emang karena itu kan iya, luapan dari iya. Terus di mana lagi ya? Jakarta Barat di mana? Ciledug ya? Waktu itu Kembangan ya? Rawabuaya kalau Jakarta Barat. Rawabuaya. Iya. Kalau di daerah apa Kembangan Kebonjeruk ada banjir nggak Kum? Ada Bang situ. Ada ya? Iya. Kebonjeruk ya? Di Kali Sekretaris di Kedoya, nah itu lebih parah juga situ. Iya. Itu yang dilintasi Kali Krukut tuh daerah mana tuh? Betul, itu ya itu. Di situ ya? Situ. Oh, di Dan situ. Mogot sepanjang situ kan? Iya. Nah, Itu juga banjirnya tinggi ya Om? banjir ya, Tapi sekarang udah mulai berkurang ya? berkurang. Berkurang ya? Tapi kan sebelumnya menarik nih, ada Jakarta Utara itu kan diterjang banjirop ini kan yang belum. Iya, Nah, iya. itu kan ada kemungkinan katanya sih Jakarta kan tenggelam. Makanya kan pemerintah bikin giant wall itu kan untuk Giant sea wall ya. giant Tapi sea emang kalau kita lihat permukaan air di daerah Pluit itu ya, kan ada temboknya tuh. Betul. Itu airnya lebih tinggi ya? Betul, lebih tinggi dan udah mulai masuk itu kan airnya Iya, rembes iya. itu kan kalau kita Iya. lihat kan. Bener. Nah, Om Fahmi sebagai warga asli Jakarta nih, orang Betawi kan, ada pemberitahuan, ada peringatan bahwa Jakarta kemungkinan tenggelam. Gimana Om? Ya kita berharap jangan Jakarta tenggelam Om. Kita baik-baiknya aja. Jangan mau kita ya. Kasihan kita kan ribet nanti kalau kita mau berangkat kerja atau gimana kan kalau Jakarta tenggelam kan. Iya kan? Benar kan? Ya. Ya harusnya pemerintah harus antisipasi lah untuk mitigasinya seperti yang Om bilangin tadi kan. Pembangunan giant sea wall itu diperbesar lagi kan. Termasuk pengurukan kali-kali di sekitar Jakarta itu harus digalakan lagi kan. Benar. Dan Pak Prabowo ini ya lumayan gercep juga Salah untuk satu programnya Prabowo ya itu. betul menggandeng berbagai pihak, terutama pihak asing juga untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Giant Sea Wall ya. Karena meskipun nantinya tidak lagi menjadi ibu kota, tetap kan ini akan menjadi kota global, pusat ekonomi. Pusat ekonomi Indonesia di Jakarta. Iya benar. Sehingga perlu penanganan potensi-potensi bencana yang mengancam Jakarta ya, dengan berbagai program yang dilakukan. Infrastruktur juga penting. Tapi Om dengar-dengar ya, pompa-pompa yang ada di Jakarta Utara tuh isinya banyak sampah tuh Om. Ada banyak celana jeans juga tuh. Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Ya inilah masyarakat harusnya diedukasi membuang sampahnya seperti apa kan. Jangan buang kali sembarangan, itu harus dipikirkan lagi tuh Mas. Iya. RW-nya digalakkan lagi kan untuk edukasi masyarakatnya kan. Ya itu salah satu penyebab banjir ya karena itu. Kalau dulu di Kali Manggara itu kan sampahnya macam-macam tuh, Kasur ada, iya. kasur Di Tanah Abang gimana tuh Om? Alhamdulillah udah sepi Om, sekarang udah kagak Tapi ada. dulu Karena sempat ada ya? Banyak, karena kan udah disaring kan di BKT itu kan. Iya, Sampah, iya. jadi nggak bisa masuk kan. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan kita bersama untuk potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan, di mana peningkatan intensitas hujan terjadi pada periode Desember ini. Mudah-mudahan semua pihak sudah bersiap ya mengantisipasi. Oke.